Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 3, mengenai memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. A. Memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Menuntut ilmu sangat penting. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, artinya bacalah. Dalam wahyu tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk menuntut ilmu. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, karena ilmu adalah berkah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita menuntut ilmu. Di antaranya hadis pertama, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis pertama menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Jadi, bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi, tapi perempuan pun harus memiliki kewajiban yang sama. Ketika akan menuntut ilmu atau belajar, jangan sampai lupa bacalah doa. Hadis kedua tentang anjuran menuntut ilmu, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis kedua menjelaskan bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga. Karena dengan ilmunya dia mengetahui amalan apa yang akan membuatnya masuk surga Allah. Dan dengan ilmunya pula dia mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah. Selanjutnya kita bahas B. Memiliki sikap berani bertanya sebagai praktek dari pemahaman Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Berdasarkan ayat dari Surah An-Nahl, Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya jika ada hal yang tidak kita ketahui. Kita dapat bertanya apa saja, asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bertanyalah kepada orang yang kita anggap dapat menjawab pertanyaan kita. Bisa kepada guru di sekolah, kepada ayah dan ibu, kepada kakak, atau kepada teman. Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Intisari bab 3, menuntut ilmu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding kita. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 mengenai memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat, yang artinya Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan. Kesucian karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran. Tempat yang bersih terlihat indah dan rapih. Badan yang bersih akan sehat dan pakaian yang bersih nyaman dipakai. Tempat tidur yang bersih membuat tidur menjadi nyaman. Sekolah yang bersih membuat belajar menjadi nyaman. Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Contoh kebersihan hati adalah bersikap tulus, tidak mencontek, dan tidak berburuk sangka kepada teman. Menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga. Semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Misalnya, sholat tidak akan sah dan diterima apabila badan, pakaian, dan tempat kita terdapat najis. Begitu juga dengan kebersihan hati. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan sebagian dari iman. Orang-orang yang bersih sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya. B. Mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cara menjaga kebersihan diri sendiri. A.
mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, menggosok gigi ketika bangun tidur dan sebelum tidur. C. Mengganti pakaian setiap hari. D. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. E. Menggunting kuku dengan rutin. Kedua, cara menjaga kebersihan tempat tinggal. A. Memberantas jentik nyamuk di rumah. B. Membersihkan kamar mandi. C. Menyapu dan mengepel lantai. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membersihkan dan merapikan tempat tidur. 3. Cara menjaga kebersihan sekolah. A. Membersihkan papan tulis kelas. B. Menjaga kebersihan ruang kelas. C. Membuang sampah pada tempat sampah. D. Melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. E. Membentuk regu piket kelas. Yang keempat, cara menjaga kebersihan masjid. Caranya adalah A. Membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. B. Melepas alas kaki ketika masuk masjid atau musola. C. Membuang sampah di tempat sampah. D. Bermain di luar masjid. E. Berada di masjid dengan tenang. Intisari bab 4. Kebersihan sebagian dari iman. Islam itu bersih dan memerintahkan umatnya untuk hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Demikianlah pembahasan bab 3 dan bab 4. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, tetap sopan dan santun kepada orang tua dan guru, serta rajin mengaji dan sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.